Alhamdulillah, sinina papuji ya pujang iri Allah Ta'ala nasabah pak masih marajana kung Allah Ta'ala kepadangka madapungang tempat yang penuh dengan berkah ini. Tentu dega galai hakata sangadina pada melong kilolong iri masih kung Allah Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk patarentri agama Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memalebihkan ke hadir sebagai padi sekutu, saya ingin menyampaikan beberapa doa yang dipastikan oleh Nabi pasti diterima oleh Allah. Kalau kita perhatikan hadis, walaupun engkau perbedaan CD dari lafaznya, tapi maksudnya sama. Ada hadis yang mengatakan ad-da'awat la turaddu indallah. Ada juga yang mengatakan ad-da'awat mustajabah. Mustajabat la syakka fihinna. Doa-doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan diterimanya. Ada juga hadisnya Nabi mengatakan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang dipastikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, ad-da'watul maslum. Doanya orang-orang yang tersalim. Tahu igau bawangi. Jadi itu igau bawangi tasik dia tahu. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk tahu gau bawangi ini. Maka dipastikan oleh Nabi pasti diterima oleh Allah. Namun ya roto igau bawangi itu maja. Mungkin orang yang berdosa banyak kesalahannya, tapi pada saat disalimi lalu dia berdoa kepada Allah untuk taubat bawang ini, dipastikan oleh Nabi la turaddu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin biasa tengkali riwayatnya Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama besar tabi'in yang semasa dengan Hajjaj bin Yusuf. Ini termasuk ulama yang tidak mau membaiat, tidak mau taat kepada Hajjaj bin Yusuf karena dia selalu berbuat zalim. Pada saat ditangkap, tunaikan pemberontak Zaid bin Jubair, lalu akan dihukum mati. Nyelo yuno ko Hajjaj bin Yusuf, agana ko Zaid bin Jubair. Dia berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ifuang ajak lalu tawerengi kekuatan Hajjaj bin Yusuf gau bawang itawe limun ribu raku na gau bawang. Peristiwa itu, pembunuhan Sa'id bin Jubair itu pada bulan Sya'ban. Pada bulan Ramadan akan nailasa Hajjaj bin Yusuf dan meninggal dunia 15 hari setelah hukuman mati yang dijatuhkan kepada Sa'id bin Jubair. Itu doanya orang tersalimi. Dalam kitab Al-Ashru Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Sa'id. Itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga.
pura makara-kara persoalan tanah dengan seorang perempuan namanya Urwah. Persoalan tanah, perbatasan tanah. Yero Urwah nesa itanana pangulta sai. Nesa. Lalu Urwah menyebarkan bahwa Said sahabatna Nabi tak nala tanahku. Dia na yasang alena to malay tanah anak tawe, tapi alena yang teriak-teriak bahwa yala tanahku untuk menutupi yerodokna. Parengarangi ki pangulta sai, tapi dia selalu menyebarkan itu. Jadi alena to malay tanah nate nagau bawa ni nalay tanah nate karena mengambil tanahnya orang itu namanya mensalimi hartanya. Kehadisan Nabi ta man salima sibran minal ardi man zalama sibran minal ardi. Ada juga mengatakan man ahadha say'an minal ardi bighairi hakim. Barang siapa yang mensalimi sejengkal tanahnya orang. Nigi kita kau bawang cete mua tanana tawe. Tawakkahullahu tawakahullahu. Maka Allah napak gino-ginoiwi bisabain aradina yaumal qiyamah. Bisabai aradina yaumal qiyamah ipak gino-ginoi kita nafitullahi asrimulinna Allah Ta'ala. Ini gini go bawang itanana te si jaka kulino yari da cede bi ghairi hakin, tanpa haknya, bukan haknya yang dia ambil, maka asrimulinna Allah Ta'ala ipak gino-ginoi kita nafitullahi. Yakko si jaka yak geno tapi fitulahi lo yawa maka tanah ya fitulahi lo yawa si karuna yak geno restakna lahi kotana fitulahi matu srimodina pengalatan. Jero Urwah nesa tanana pangulutta Said baru menyebarkan. Lalu Said berdoa kepada Allah, buang tapi tangi vega tujuh vega salah tak wabutai matanna ya Rasulullah. Apura ini pengajari cemo papanya tidak mau menarik kata-katanya. Lalu dia mengatakan tapi tangi puang vega tujuh vega salah tafabutai matanna ya Rasulullah. Setelah peristiwa itu magi na pole lempo eko Mekah banjir besar. Purai banjir mapue dua palawanganna tanana Said si Urwah. Nah istamana ditawe ternyata Urwah malai tanana pangulta Said, dan setelah peristiwa itu buta rafa Urwah sampai mati. Itu melebihkan ke hadir itu doanya orang-orang yang tersalim. Kanya jalalo teta bicu itu we. Kamana makan lagi tahu mabicu muaje. Deto gaga to mawatanna. Tahu deto na maca. Iya, dia na mawata, dia na maca. Tidak ada kekuatannya, tapi ada kekuatannya yang luar biasa. Doanya yang menembus langit yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tersalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan balasannya bagi orang-orang yang mensalimi seseorang. Di makanya to malebihkan ke hadir. Yakko igo bawang itu sebenarnya pun Allah taala yobah. Doanya mereka itu adalah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama naseng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pasti diterima oleh Allah, doanya orang-orang yang tersalim. Kemudian yang kedua, ad-da'watul walidi. Doanya orang tua, terutama doanya ibu. Itu doa orang tua pasti diterima oleh Allah. Itu tidak akan tertolak. Nabi mengatakan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan. Pasti dikabulkan oleh Allah doa orang tua, terutama doanya ibu. Doanya ibu itu lebih matarangi dibanding doanya 40 wali kutub. Bahkan ada yang mengatakan doanya Nabi pada padai doana indoe pada padai doana Nabi ke umatnya. Ada seorang ulama besar namanya Sayyid Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari. Siapa ini? Ulama besarnya Mesir, Kairo. Dia termasuk gurunya Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir.
Gurunya ini, dia adalah imam di Masjid Al-Azhar Mesir, juga sebagai khatib di sana. Waktu Nabi Mekah tahun 1952, pertama kali itu melakukan ibadah haji, dia berdoa di Mekah. Aga karelawana, puang, tanabodo menreka mataru setiap tahun sampai meninggal dunia di Mekah. Itu doanya di Ka'bah. Dan terbukti sampai mati menrek Mekah, sampai meninggal dunia setiap tahun menrek Mekah, kecuali pada tahun 1962. Jadi 52 itu dia mulai sampai meninggal dia naik ke tanah suci. Doanya. Makanya orang mengatakan Sayyid Saleh itu adalah waliullah. Di samping dia adalah ulama besar, dia adalah waliullah. Di situ salah satu karamahnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada tahun 1962. Ya, tahun 1962 dari Kairo sampai cara meri Mekah tertutup di Galalan. Lesu di Kampuna di Sudan sampai cara wadi ngamana menre karena cecek kawi ternyata tidak bisa. Lalu dia kembali ke rumahnya. Waktu na lesu di Bolana engkadi ndok na dupai wi. Nah sana itarima farelo duaku ku ngala taala. Tahun riolo malika domba uniakan i makarobang ya tahu ngewe. Lalu saya berdoa tanafodo anakku nanrema tobi dagi korbaku. Ternyata doanya ibunya itu yang menghalangi. Tahun 1962 di Mekah berbagai cara naula ia menina sadar, maka de farel duanna pada indoku tahaka sehingga tidak melakukan ibadah haji tahun ini. Apa lolada yanre binatang kurban aku anaknya. Itu tomato biasa hal-hal kecil sepele tapi perlu lada tuh ya. Makanya ini luar biasanya doanya seorang ibu. Ya, doanya ibu itu luar biasa. Bahkan ada riwayat yang pernah saya baca, seorang ulama besar namanya Muhallik bin Husain pernah didatangi oleh seorang perempuan. Maka dia, anakku ditahan pada waktu itu perang, ditahan anaknya di penjara oleh musuh. Lalu dia minta kepada Muhallik bin Husain, telo dua mana anakku kasih barawadingi salamat na lepe dari tahanan bisa selamat. Maka dia Muhallik bin Husain pakuena aja na lihat meloduangi matarangi mareloduangi iko dibanding saya. Ini ulama besar mengatakan iku indokna meloduangi jauh lebih kuat doanya dibanding doa saya. Maka dia roto matuena atau bongo kaget kasih puang iya Dewi sengi idi mi melo tulungi telo doang mana anakku. Jadi maka dia Muhallik bin Husain pakubane palena iya pa meloduang tapi kami koi mundri iya pa meloduang anak meloduan ya Muhallik bin Husain mak kami indok na imundri 2 hari setelah peristiwa itu engke nak nalisu berbicara na mulepe nasa Dewi seng mana kalepe rantewe ku ajiku saya melarikan diri ke sini. Pada waktu itu doanya ibunya, doanya Muhallik bin Husain bersama dengan ibunya na palepe rantewe di gaga muka itu mustajabahnya doanya seorang ibu. Ya, doanya ibu luar biasa. Makanya itu biaya tahu tulis sapa ya kerama sapa arsana doa-doa. Sebenarnya orang tua kita doanya ibu itu yang luar biasa. Ya, doanya ibu luar biasa. Tulis sapa ki baraka nangka baraka kumulata yang luar biasa. Ya, doanya seorang ibu. Makanya ridi anak-anak itu salah satu kewajiban kita anak-anak. Ibalance itu matuata. Meskipun dia mampu, kami kata anak-anak cuma leleng itu matu anak mampu ni nasa wah agak anak wali nalik kegalana jero duit nih, iya mi wali nalik kegalana duit tidak. Kewajibannya anak itu tak kunci itu matu atta. Sebab dega agak tahu cacek ku yalengi, namoto mega di nama Marioto. Apalagi kalau seorang anak yang memberikan kepada orang tuanya, kuan anak kunci itu matu anak pasti marenuh hapiradina. Mario Papedadina di saat bahagia itulah pasti keluar doanya yang baik. Sengaja atau tidak sengaja pasti keluar dengan ikhlas. Tarumui makada. Nah, tanah podo kasih tuh komalampe sungai mumita decing itu doa yang luar biasa karena keluar dari hati yang luar biasa. Ya. Jadi itu melebihkan ke hati. Makanya ini yang penting sebenarnya seorang anak. Ini perlu diperhatikan.
baca di rero to matuata, tapi itu sih ipatari-tari to matuata, ipasewi nyawana, ipasewi buana, dia itu gak to matual orang imajanana. Tapi kadang-kadang perbuatan kita yang mengundang secara tidak sengaja keluar doa yang tidak baik. Tarumi makara to matata we kasih nakule namun paku karena agak ngare ke tuh mita itu sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi to malabik ke hadir. To orang imaja anakna. Tapi kadang-kadang perbuatan kita secara tidak sengaja keluar doanya, murkanya orang tua, inilah yang menyebarkan murka Allah Ta'ala. Makanya hati-hati dengan doa ibu kita, orang tua kita, itu doa yang pasti dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibu kepada anaknya. Jadi sapa-sapa ya rohe kucarana, natuli masu doa-doa yang baik dari orang tua kita. Doa-doa yang tulus. Baca dulu itu matuata. Makanya itu penguluta Imam Hasan Basri ketika belajar Al-Quran muridnya, lalu maka dia muridna, wahai Imam, saat ini nopi ka indokku maka malam bersama. Sementara belajar Al-Quran itu nopi ka indokku maka malam bersama, nah tunggu kak malam ini maka malam bersama. Apa yang harus saya lakukan? Ufattaruki jolo ya guru akwe, ya rega saya penuhi panggilan makan malam dari ibu saya. Maka dia pengurus Imam Hasan Basri tinggalkan pelajaran Al-Quran ini, penuhi panggilan ibumu, membahagiakan ibumu jauh lebih baik dibanding melakukan ibadah haji yang sunnah. Yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi ya di anak-anak yang mudah-mudahan yang masih hidup orang tuanya bagaimana berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, dan sehingga keluar doa-doanya yang baik. Minta didoakan oleh orang tua kita. Doanya orang tua itu dipastikan oleh Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya doa yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-da'watus sha'im warelo duanna tauma puasaiwe sampai berbuka, yaitu ketoma puasa mustajab doata, dipastikan oleh Nabi la turaddu, tidak akan tertolak doanya orang-orang yang berpuasa. Itu puasaiwe luar biasa sebenarnya, luar biasa keistimewaannya, sampai Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Coba diperhatikan ini, as-saumu li, yaitu puasaiwe apunangaku. Loi magi ku Allah Ta'ala puasaiwe, manakah nangapi sebagai apunangaku. Ini yang perlu kita pahami, setiap anu nangakui puang Allah Ta'ala berarti itu punya kemuliaan yang luar biasa. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Coba nih kau makan detawe, baitun, bola, biasa-biasa nih, kau makan lagi bola. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, baitullah, bola anak Allah Ta'ala, ini luar biasa. Bukan rumah sembarangan kalau dia mengatakan baitullah, sandarkan kepada Allah. Kau makan detawe, rasul, utusan, bisa saja banyak utusan, ada utusan raja dan sebagainya. Tapi kalau mengatakan Rasulullah, itu bukan manusia, itu manusia pilihan. Kalau mengatakan Rasulullah, hamba saja, hamba pasti Mariawa, atanna yanu Mariawa. Tapi ketika mengatakan Abdullah, hamba Allah, itu luar biasa. Satu-satunya yang mendapat pengakuan Abdullah hanya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdi, diakui oleh Allah sebagai hamba. Ya ini biasa mayoki hamba Allah, ini mengaku. Belum tentu hamba Allah, bisa saja hamba harta, hamba jabatan, hamba pekerjaan, bukan hamba Allah. Ini mengaku, tapi kalau yang mendapat pengakuan hamba Allah Nabi Muhammad. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah itu pasti luar biasa kemuliaannya. Puasa, saumuli, ya puasa apunangaku, itu menunjukkan luar biasanya puasa. Wa ana ajazibi, ya tomim pala puasa ini. Makanya itu balasannya puasa, makanya Tuhan ditata tak terhingga. Pak Puang Allah Ta'ala. Nah itu Puang Allah Ta'ala, Puang sogi. Tuhan yang memiliki segalanya. Aja na bawa na Puang Allah Ta'ala idik na. Kona soronga kita we joka kimat duta. Nah kada idik mani
siaga ta pasitin jeng aleta. Nah dia dari sempawa aleta itu kumakan siaga ta pasitin jeng aleta. Apalagi kun angkai aleta tahu orang-orang besar. Sama lo capu kumakan ini mani siaga ta pasitin jeng aleta. Kuang Allah Ta'ala makada iya mani siaga siti najari seseku. Nah ya Kuang Allah Ta'ala tidak terhingga miliknya. Makanya pahalanya puasa itu sebenarnya luar biasa. Kata wa ana aja si itu luar biasa pahalanya. Siti najari sesena Kuang Allah Ta'ala. Agak kira-kira sedangkan tosogi mina masiri ni fakir apalagi Kuang Allah Ta'ala makan. Hanya itu pahalanya luar biasa. Dan Cina Kuang Allah Ta'ala bagi orang yang berpuasa itu luar biasa. Apalagi orang berpuasa itu salah satu janji Kuang Allah Ta'ala melalui Rasulullah bahwa orang berpuasa doanya dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam kondisi berpuasa ketakwaannya orang. Ini janji puasa ko matawi-tawi, ini janji puasa ko matapeki, ini janji puasa ko ikhlas ki. Makanya orang-orang yang berpuasa dipastikan doanya diijabah oleh Allah. Hanya itu kau puasa banyaklah berdoa. Omigai farelul watta, ya. Banyak bersikir, banyak beristighfar, banyak berdoa karena waktu itu dipastikan orang yang sedang berpuasa dipastikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa lagi yang doanya mustajab? Doanya yang mustajab itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-da'watul marid hatta yabra. Warel loduanna atau malasaiwe gangka madisina. Itu dipastikan oleh Nabi, mustajab, pastikan oleh Nabi pasti diterima oleh Allah. Warel loduanna atau malasai gangka madisina. Ya ro biasa tawe ya ko malase tawe. Tapalarinya nasa mi pacala. Itu. Bahkan saya biasa melihat siaran di televisi itu. Aku malasit selalu dikaitkan dengan dosanya. Padi uluna nasai nule tu biasa ki mapadi ati. Padi apa kuena biasa emosi. Seolah-olah arahnya sakit itu hanya anu majami. Padahal kalau kita mau melihat sakit itu yarola sewe pertama bisa saja merupakan ujian dari Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Percobaan Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat seseorang. Pada nak si polewe ya ko ujian ini berarti lo naik kelas. Tidak mungkin naik kelas tanpa melalui ujian. Sama orang beriman kadang dikasih penyakit supaya naik posisinya, derajatnya. Seandainya dosa mi bawang asalami na polengi lasewe dia na malasa Nabi ta sendiri sakit. Nabi Ayub sakit, tapi itu sebagai cobaan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya itu Abu Kilabah, seorang sahabat ini Abu Kilabah, nakan nailasa. Ini ulama besar. Pandita lopo nakan nalasa, lumpuh. Ya, lumpuh. Tangannya, kakinya lumpuh, matanya buta. Ya, ditofa namanya safaring kalingan. Ya, Abu Kilabah. Aku mi tenda-tenda di padang pasir monro, yonrak ya anak-anak. Ya anak-anak masih umur SMP monrang ina ro tulis sapar Andre. Tapi satu hari dia anak-anak lisu. Engkan atau talepa mi te kortinda alale ni yeto butewe lumpuh tofa ki falawang ngewe. Dia agak to monrang natana ini. Maka dia niga tewa siba maka dia angka anakku kasih burani tapi siya soni de galisu dia bisa ngi maka magi na de galisu. Ina ro tulis sapar ka Andre. Sakalina yoke rote sapar kanina runtu anak di padang pasir diterkam serigala. Mati ro nanae. Jadi lesu di padang ya ro nangi. Abu Kilabah mati ni anakmu Abu Kilabah. Aga nako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu masih kiri na Kuang Allah Ta'ala. Maka dia rote weh dia ke mau masara-sara mana? Dia ngomong sara-sara mana mati anak. Maka dia napura nafatan tu Kuang Allah Ta'ala. Jika dalam tungka ko maka dia ko dia nagaga tungka ka dia nagadale ku nale tu nyawa ku Kuang Allah Ta'ala. Akhirnya meninggal dunia itu Abu Kilabah pada saat ini. Lalu kada tahu ni tahu si boang yang na tahu napi no bir ni tahu ni ternyata ini Abu Kilabah ulama besar orang saleh to manini.
Maka dia tinilalang roto runtu engi. Mana ka dia balik kasih pakulada mana ki fong Allah taala. To panrita to manini, mana ka man rasa-rasa lada mana? Lumputoni de tona nakita, de tona na ringkalingan, de malado mana sa ringkalingan, ang kay anak na inasangi jagai anak na mati itu mah, mana ki pakulada mana ki fong Allah taala itu. Lalu malamnya orang itu bermimpi, naitan Abu Kilabah matan relada ohona surga. Lalu dia mengatakan, Abu Kilabah mengatakan, hei, ajakmu masalah pahang. Yemi nafakuka roh Allah Ta'ala, nasaba angka onrong, yena onrong emero natarong angka Allah Ta'ala. Tapi deva narati di cikku, deva narati malaku, napakan naika Allah Ta'ala lasa, asa barakaku tarimero lasewe, nasabari saya menempati tempat ini. Jadi yang kata sebenarnya karena lasa hanya ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Ada juga orang yang kena lasa karena melo iku Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Penghapus dosanya, ifakan lasa sampai menghadap kepada Allah dalam kondisi bersih dari dosanya. Tapi meskipun yang kami tahu ifakan lasa mungkin itu adalah asap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya lah saya bisa saja penyakit itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmatnya Allah taala orang yang sakit diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang mana atau malah saya terima mana pada luguana. Yang pertama tentu orang yang sakit itu adalah orang beriman. Cuma tepe yang diterima doanya. Yang kedua sabarai terima dosa terima lasana. Ya pemalase tapi tulima noko-noko mewewa tidak mau menerima takdir Allah, tentu bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi orang beriman dia menerima penyakitnya, bersabar dan berusaha berobat dengan cara yang dibenarkan. Jadi namanya atau berikhtiar berobat itu memang sunnahnya Nabi kalau sakit berobat, tapi ikhtiarnya tidak bertentangan dengan agama. Yamin ko si Sela ni joka ni Kisan Roy makutana ay bali bola umatola sa iko. Lalu dia percaya pada ucapannya, tidak mungkin doanya, malah doanya itu 40 hari tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Ya. Jadi itu melebihkan ke hadir, makanya kalau sakit bersabar, perbanyak bersikir, perbanyak bertaubat, berikhtiarlah dengan ikhtiar yang benar. Ina to lo makutana, jo kaki makutana ko sanre mana sejawabanna. Katanya maka dia atur yo lo ngamuat to matu ko ngamuat anak malah jamu ini itu tindak padaki. Ya nah, katanya bali bolatan asal lah saiki. Ya, tidak usah pergi bertanya, berikhtiar dengan cara yang benar. Nah, jadi itu melebihkan ke hadir. Itu doa mustajab, doanya orang-orang yang sakit sampai dia sembuh. Makanya itu Imam Ahmad bin Hambal, terkenal Imam Ahmad bin Hambal mustajab doanya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal engkau tahu nak kena lumpuh selama 20 tahun. Lalu ya rotawe makun reye na padang enak nak kadelo mano nak Imam Ahmad bin Hambal melo tudungi wi nelo luangka saulasaku. Lentu ya ro anae Imam Ahmad bin Hambal, maka de Imam Ahmad bin Hambal le suko padang indong. Maka de saya yang membutuhkan doanya. Sudah dasar aja na melo duang indomu, saya membutuhkan doa ibumu. Di rumah pikir mana kaji na metani malasar atau di melo duang mana kayak kau butuh doanya. Saya butuh doanya, kembalilah anak itu. Tapi imundri Imam Ahmad mendoakan kesembuhan ibu itu. Ya, saya baca penjelasannya ini, ternyata makanya Tuhan Ritata ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, Imam Ahmad itu rendah hati. Dia namanya lo iris maka dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lesuno. Jadi melo doangin doamu, saya lebih butuh doanya ibumu. Ada yang suruh melo doa ki Allah taala. Yang kedua, Imam Ahmad menjelaskan bahwa sebenarnya doanya orang sakit itu luar biasa. Sampai seorang ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, saya butuhkan doa ibumu. Saya membutuhkan doa ibumu. Suruh tendokmu melo duangakah? Itu menunjukkan bahwa doanya orang sakit sudah 20 tahun sakit.
lumpuh, bersabar. Saya butuhkan doa orang yang seperti ini. Makanya Imam Ahmad mengatakan, lesuko padangin doamu, saya butuh doanya, doakan saya. Tapi ini lodo ngamatoi. Jadi apa yang dia harapkan? Itu doanya orang sakit mustajab. Karena memang hadisnya Nabi tak salah satu doa yang tidak akan tertolak, doanya orang sakit sampai dia sembuh. Kemudian nasa Nabi tak ad-da'watul haji hatta yarji'ah, doanya orang yang melakukan ibadah haji sampai dia kembali. Pareloduan atau menri Mekah termasuk umrah. Nah, ada hadis saya juga haji dengan umrah. Orang yang melakukan ibadah haji dan umrah hatta yarji'ah mustajab, dipastikan oleh Nabi diterima doanya orang itu. Itu ibadah haji luar biasa. Luar biasa. Mega janjina ko Allah Ta'ala. Termasuk janjina degaga pamalakna kecuali surga pamasena ko Allah Ta'ala. Termasuk ini janjina Nabi tak, doanya orang yang melakukan ibadah haji mustajab, dipastikan diterima oleh Allah mulai dia pergi sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Tapi tentu dia mana diterima tuh? Tentu yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kami nggak tahu menre haji ternyata karena Allah Ta'ala, karena rufa taubi lo mima pitangi, lo ima gayangi, lo itu dayo lo kobotinge, lo malah kebanggaangi, ya kudena tatambasan nama cengi, dia gak haji na yolo, sila ada capu dia nasa mereka yang mutarai haji yolo. Itu ada yang seperti itu. Tentu yang betul-betul niatnya bagus karena Allah. Makanya si buahku, urama cerita ngaka, karena keluarga aku lo mapa boting. Mungkin dupai kaki boleh, kadang diaji, loka dupai ki lo botin ureta. Tapi nasa lo toka dupai ki patudaki ki botingan nama atu, tudang keros, si bawa ki telu tau nasa, si bawa ki. Maka dia ro si buahku, insyaallah dia ngaji, koma disi muaka. Tapi yang kaje nasa parelo pun diaji, yakko matu tudaki, wetingaman ya misbah kina, harus si buahku matu majil ba. Jadi badena kana pakai misbah. Ajil ba misbah kina songko haji ki. Maka dero si waku ai de kafa ya wanu de ngaji koloki paku itu apa nasa tuli majil ba tutu ka. Na mumpu auratinya itu kuma paku itu mumpu mana longe. Ya. De ule kuma paku itu sarana loko patuda ka sarana. Nasa nampin di aji hakku porloka mapi tangi kita we. Maka de aji mana muasa jinero tundangi yolo. Lema pitang kita maka ada aji mana muasa jinero tudang yolong maka dari si waktu aja bana pada ni apa tapat udah mega matu aji lagi sajita aja na ya tau bi ko mampak itu maka dari ro ngobi wendi aji masyarakat aji minta ko ibu igana bi ucapu de mana kamu pakai haji mu nasa ini nak kana pakai haji na mana igana di ucapu de nasa nak kamu pakai haji itu nih takote maka ada haji koi inilah yang banyak terjadi ya. Jadi itu ibadah haji luar biasa sebenarnya, luar biasa pahalanya. Ya. Yang mendapat panggilan itu orang-orang pilihan, tapi jangan sampai dipanggil oleh Allah sampai ke sana, tapi niat tak solangi ibadah yang besar itu. Ya, itu yang merusak niat kita, akad tata, bahkan boleh bisa rusak karena riak kita, dinomi mapitangi loki malah kebanggaan. Justru ya naro kasih masih bawa mitai capu mana duina lino bana kati asa to sia dena masare mita bisa jinna nasaba ina kana pitangi haji. Jadi itu malapikan ke hadir itu ibadah haji sampai Nabi mengatakan doanya orang-orang yang naik haji itu mustajab. Hanya kalau kita minta haji tasuri melo duangan ki ini ro tuliti suro aldinga kacere aldinga pakai murid-murid itu nih sore melo duangan ki doakan elo duangan karena mudah-mudahan saya mati husnul khatimah, doakan saya mudah-mudahan saya istiqamah pada Islam pada iman. Elo duangan kak koro titip doa bukan titip cere titip ada apa rasa-rasa tahu enggak mau baluk punya itu. Jadi itu malah bikin ke hadir doanya orang yang naik haji itu mustajab, dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ad-da'watul akhihi li akhihi bi zahril ghaib. Wareloduan nasi die sahabat si dia seleng risegi selena dene isang ineloduangi dipastikan oleh Nabi itu diterima oleh Allah. Jadi kong kasih ditahu meloduangi tahu dene isang ineloduangi. Nah, itu pasti diterima oleh Allah. Kenapa pasti? Karena to makasimiatina lo meloduangi ada cengan tahu jaralada itu untuk tahu mai moto masam pajampan ni nampi moto ka masam pajampan ni kasih bari bola aku malada ila sana moto ka masam pajampan ni meloduang mulai jarang ya sila ada si kilo moto kang masam pajampan ni palai ko ditoto masaji bari bola ini ya mai moto masam pajampan ni moto ka kasih meloduang ni bari bola dia boleh serapi balancana tanah horo mega dalik na ayo mo mega ko mega dalik na tu alena malaso guna ya itu tidak jarang orang seperti itu. Dan itulah doa yang pasti diterima oleh Allah, doanya seseorang kepada saudaranya bizahril ghaib. Dene isang ineloduangi. Ya, karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa melakukan itu, makanya doanya langsung dijawab oleh Allah. Bahkan dalam penjelasannya hadis itu yang paling tercepat adalah doa yang seperti ini. Ya. Dan perlu kita tahu, yakko yeloduangnya decen nasi dia tahu engka malaikat tuli makada walaka mitlu iko jolo yaleki ko ngala taala pada fadir. Jadi kong kato meloduanga di cengan atawe sebelumnya le deceng yaro yeloduanga ngi ini jolo nalek ko ngala taala. Jadi itu yaku yeloduanga di cengan atawe pasti na tarimo ko ngala taala. Tapi sebelumnya le deceng yaro nel yeloduanga ngi ini jolo nalek ko ngala taala. Makanya ko andre guru tabata soku maka riasan itu magati kuidi meloduang ya lewe magati ka koto mapantul tahu yeloduang ade cingana idi jolok na lepong Allah taala. Yang penting ada mana paku meron nyata buka tu hale moto masam penyampan ni matu kon ni meloduang bali bolaku malioto baraya jolok malioto dena wandi ku mapaku metor keikhlasan kita bizahril ghaib itu maknanya keikhlasan kita insyaallah pasti diterima oleh Allah. Tapi sebelumnya le deceng yero doangi ini jorok na lepong Allah taala. Makanya itu nampi tutup panditata itu banyak mustajab doanya madece wijawijana anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena tuh nelo doanga teh si sele teh nelo doanga dari doanya itulah alena jolo ifale sungang ifong Allah taala. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu maka Andri Gurta seorang ulama yang ikhlas mengajar seseorang barakatna keikhlasannya mengajar itu maka anak-anaknya jolo diberikan ilmu oleh Allah. Diberikan ilmu oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena keikhlasannya itulah sampai mengalir kepada anak-anak. Itu yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, jadi itu melebihkan ke hadir. Makanya ini perlu tosielo duangan. Kita kada, jangan ikut meloduangan ka alimu na meloduangan para pajak kong hadi. Di loduangan ki kemungkinan doanya mustajab keikhlasannya. Lalu dia kembali kepada diri. Jadi itu melebihkan ke hadir. Ini beberapa doa yang disampaikan oleh Nabi mustajab dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis itu yang menyampaikan doa-doa mustajab, tapi mengingat kondisi waktu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mancajiwi paparingaralo pada ini manang apa barakah ifong Allah taala terutama kialina to bicara yang ada pekak pada ini manang yang tetap pasal dari kadaku atau ada yang kurang berkenan dia gaya katai dia cemil bawasi mata. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.